Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Marfira dengan NIM 200510119 dari kelas Hukum Kepailitan 4A. Di dalam video ini saya akan membacakan pertanyaan beserta jawaban mengenai hukum kepailitan sebagai tugas ujian tengah semester saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan. Berikut merupakan beberapa pertanyaan beserta jawaban mengenai kepailitan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepailitan? Berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita awam atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kreditur dan debitur. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kreditur adalah orang dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Sedangkan debitur adalah sebutan bagi individu atau perusahaan yang berutang kepada lembaga lain. Apabila utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Namun jika utang dalam bentuk sekuritas, debitur disebut sebagai penerbit. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan tersebut masih bisa beroperasi? Perusahaan yang dinyatakan pailit tak lagi memiliki aset dan tak bisa lagi beroperasi yang berujung pada gulung tikar. Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit, debitur atau kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban. Pertanyaan yang keempat, apakah sanksi bagi kreditor yang menyampaikan tagihan palsu atau yang jumlahnya dibesarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan? Menurut pasal 400 KUHP, seorang kreditur yang dinyatakan bersalah karena mengajukan tagihan palsu atau yang jumlahnya dibesarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan dapat dihukum penjara 5 tahun dan 6 bulan. Pertanyaan yang kelima, pihak mana sajakah yang terkait dalam kepailitan? Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan, yang pertama ada debitur, kedua kreditur, 3 bursa efek, 4 badan hukum, 5 perseroan, 6 BI, 7 Bappenas atau OJK. Berikut pertanyaan yang keenam, apakah PKPU bisa ditolak? Pada tahapan pembuktian memiliki syarat material yakni utang yang tidak jelas harus ada 2 kreditor atau lebih. Jika kurang maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Salah satu contoh permohonan PKPU yang ditolak adalah dalam putusan nomor 131 EDT Sus PKPU tahun 2020 PN Niaga. Pertanyaan yang ketujuh, apakah penyelesaian utang piutang melalui PKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur? PKPU jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU sebagaimana diatur dalam pasal 266 UUKP PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa takut dicampuri oleh tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Pertanyaan ke-8, hak apa sajakah yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kreditur? Kepentingan hukum kreditur dilindungi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hak hukum kreditur antara lain, pertama, mendaftarkan tagihan, kedua, mengikuti agenda rapat-rapat, 3. Melakukan
pemungutan suara atau voting. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9. Bagaimana hak-hak kreditur terpengaruh? Dalam proses PKPU, kreditur dilarang untuk menagih utangnya kepada debitur. Mereka harus melaporkan mengenai utangnya tersebut kepada pengurus. Secara hukum, baik hak-hak debitur maupun hak-hak kreditur harus diajukan dan dilaksanakan oleh pengurus. Pertanyaan yang ke-10 merupakan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kreditur dapat mencari informasi mengenai perkara PKPU yang sedang berlangsung? Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pada prinsipnya informasi mengenai proses perkara PKPU bersifat terbuka untuk kepentingan kreditur, di mana proses perkara PKPU dan dokumen-dokumen perkara bisa didapatkan melalui kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Pasal 112 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, untuk mengetahui proses perkara PKPU dapat diakses melalui website tim pengurus dan website pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Cukup sekian dari video saya mengenai pertanyaan beserta jawaban kepailitan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.